Yang kedua, cerita Zulkarnain. Di Al-Quran surah Al-Kahf ayat 83-98 ceritanya seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana dia menemukan suatu kaum. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia menemukan di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melubanginya. Cerita ini berasal dari kisah Alexander Romans, legenda tentang Alexander Agung, karangan Pseudo-Callisthenes, seorang penulis Yunani anonim yang hidup pada abad ke-3 Masehi. Versi Suryani yang muncul sekitar abad ke-6 di sekitar Arab, ceritanya seperti ini. Alexander Agung adalah raja dunia yang diberi kuasa untuk menjelajahi seluruh penjuru bumi. Ia disebut dua tanduk, Dukharanain, karena mengenakan mahkota bertanduk dua, lambang dewa Mesir Amun-Ra, yang sering ia klaim sebagai leluhurnya. Alexander melakukan perjalanan ke barat sampai ke ujung dunia di mana matahari tenggelam dalam laut berlumpur hitam. Kemudian ia pergi ke timur, bertemu bangsa-bangsa aneh, dan akhirnya tiba di tempat antara dua gunung besar, kadang diidentifikasi sebagai Kaukasus. Di sana, Alexander bertemu dengan bangsa yang memohon perlindungan dari Gog dan Magog, Ya'juj dan Majuj, dua suku barbar yang merusak segala tempat yang mereka lewati. Maka Alexander memerintahkan pembangunan tembok raksasa dari besi dan tembaga cair untuk menutup celah di antara dua gunung dan menahan Gog dan Magog sampai akhir zaman. Versi Yunani dan Suryani menambahkan bahwa Alexander kemudian naik ke langit dengan burung raksasa, menyelam ke dasar laut, dan akhirnya mati muda di Babel.